Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Terjemahan surat Al-Ahzab ayat 21. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan banyak yang mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, ceramah Maulid Nabi yang akan dibawakan oleh Ustadz Al-Adiyat STAI SPDI MA. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih kepada Asyifa dan Zahra. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Kota Padang yang diwakili oleh Bapak Kadirun SPDI. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Ustadz kita pada pagi hari ini yang akan memberikan pencerahan di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan dengan pencerahan beliau ini Anda bisa bertambah ilmunya. Itu Ustadz Al-Adiyat STHI SPDI MA yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah beserta majelis guru, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Tata Usaha beserta staf. Istimewa kepada Anda para peserta peringatan Maulid Nabi pagi hari ini. Bersyukur kita pada Allah pagi hari yang sangat cerah ini. Dengan izin Allah kita dapat kembali berkumpul di madrasah kita ini. Semoga perkumpulan kita ini merupakan ibadah di sisi Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga tercurah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan mewakili kepala madrasah kita. Beliau hari ini sedang berada di Jakarta. Yang pertama,
nanti anak-anak Bapak Ibu sudah menyiapkan reward hadiah 10 amplop. Amplop itu, hadiah itu diuntukkan kepada orang yang bisa menjawab pertanyaan Ustadz nanti. Sudah Bapak sampaikan pada beliau bahwa 10 amplop itu untuk orang yang betul-betul mendengar, memahami tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz kita nanti. Berapa isinya nggak penting, nak. Yang penting adalah kamu bisa menjawab, berarti kamu sudah dapat ilmu dari mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terima kasih Bapak Ibu Majelis Guru dengan kerjasama yang baik. Pagi hari ini acara kita terlaksana dengan baik, karena memang itu tugas kita. Pada hari ini pagi dan sore itu dinas kita dialihkan pagi. Bukan kita tidak bertugas, tapi kita bertugas bersama anak-anak kita mengikuti acara kegiatan ini. Kemudian nanti mohon kepada Ustadz pencerahan kepada anak-anak kita, termasuk kami juga Mas Guru, tentang uraian peringatan Maulid Nabi. Barangkali ini yang penting kami sampaikan dalam hal ini. Semoga acara kita berjalan dengan lancar, aman dan tertib. Nanti anak-anak selesai acara ini ada lagi acara dari orang puskesmas. Jadi kita belum ada yang pulang nanti ya. Belum ada yang pulang, ada kegiatan yang sangat penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya jawaban salam yang Ustadz dengar belum dari seluruh kita yang hadir pagi ini. Ustadz ulang kembali, diharapkan tidak ada yang diam, melainkan semuanya menjawab dengan jawaban yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Kepala Madrasah atau yang mewakili yang kita hormati, seluruh unsur pimpinan di madrasah ini yang kita muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu majelis guru, karyawan dan karyawati di madrasah ini yang kita hormati, segenap pengurus OSIS sebagai pelaksana kegiatan, seluruh siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 4 apa 5? Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Kota Padang yang beralamat di Paraklaweh, Kecamatan Lubuk Begalung. Saya dahulunya juga siswa madrasah. Saya alumni MTSN Model Gunung Pangilun Padang. Bahkan dahulu ada guru Ananda di sekolah ini yang juga guru saya waktu di Madrasah Sanawiyah dulu. Namanya Bapak Effendi, Pak Ahmad Effendi, guru IPS. Saya tanya tadi sama Pak Edi, rupanya beliau sudah pindah ke MTSN di Bungus. Jadi saya alumni Madrasah Sanawiyah, tamat di Sanawiyah Gunung Pangilun tahun 1999, lanjut ke Mangkoto Baru Padang Panjang jurusan program khusus, kemudian lanjut ke IAIN Imam Bonjol Padang, dan alhamdulillah tamat tahun 2006, ambil lagi kuliah pendidikan Islam di STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Tarbiyah Islamiyah. Tamat pula dari situ, maka gelar S1 Bapak ada 2. Pertama tamat Usuluddin, gelarnya STHI. Yang kedua tamat Stayastis, gelarnya SPDI. Kemudian lanjut S2 di UIN Imam Bonjol Padang, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Maka gelar saya lebih panjang dari nama. Nama hanya 7 huruf, sedangkan gelar 9 huruf. Al-Adiyat, STHI, SPDI, MA. Baik, anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi, kalian kalau ingin melihat ceramah Ustadz di YouTube, ini pun nanti akan kita upload setelah diedit. Silakan kalian cari di YouTube, nama akunnya Ustadz Al-Adiyat. Sudah banyak ceramah yang Ustadz upload di situ. Ada sekitar 76 ceramah, durasinya di atas 30 menit semua. Silakan kalian tonton. Kalau sudah kalian tonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik anak-anak Ustaz semua, kalian sudah dijanjikan hadiah oleh kepala. Ada 10 amplop yang kita nggak tahu berapa isinya. Saya pun tadi dari rumah sudah menyiapkan hadiah untuk anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Ini hadiah yang saya bawa. Ini hadiah pertama. Ini hadiah kedua. Dan ini hadiah ketiga. Maka simak ceramah baik-baik, jawab pertanyaan dengan tepat. Bagi yang beruntung mendapatkan hadiah. Berarti hadiah kita hari ini ada 13. Dari saya 3, dari madrasah 10. Siapa yang mau hadiah? Dengar dengan baik. Baik. Hari ini kita memperingati kelahiran Nabi yang populer dengan istilah Maulid Nabi. Anak-anak Ustaz, kapan pertama kali peringatan Maulid dilakukan? Menurut Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub almarhum, beliau adalah pakar ilmu hadis
sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Beliau sudah berpulang ke rahmatullah tahun 2018 lalu. Dalam sebuah bukunya, beliau mengatakan, peringatan Maulid pertama kali dilakukan pada masa dinasti Turki Utsmani. Waktu itu pemerintahan Islam berada di Turki. Seluruh wilayah yang berada dalam kekuasaan Islam dipimpin oleh gubernur-gubernur di setiap daerah tersebut. Pada waktu itu kita mengalami kekalahan dalam perang salib. Akibat dari kekalahan itu, semangat umat Islam untuk beragama kendor. Masjid lengang, musala nyaris tak ada isinya, madrasah seakan-akan mati. Tidak ada syiar Islam yang begitu hebat. Ini dampak dari kalah dalam perang salib. Waktu itu gubernur Irak bernama Malik Al-Muzaffar. Siapa namanya? Dia tulis surat kepada Khalifah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan yang saya muliakan, dampak dari perang salib yang kita mengalami kekalahan luar biasa. Agama seakan-akan mati. Kalau dibiarkan seperti ini, maka agama Islam akan tinggal nama. Saya tak ingin ini terjadi, wahai Tuan Khalifah. Izinkan saya membuat sebuah perhelatan memuliakan kelahiran Nabi. Saya akan membuat acara peringatan Maulid Nabi. Mohon disetujui. Tertanda Gubernur Irak Malik Al-Muzaffar. Distempel surat de proposal itu diajukan ke Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu dengan cepat tanggap diizinkan. Silakan buat acara yang kamu inginkan. Nyobuetlah festival Maulid Nabi oleh Malik Al-Muzaffar. Kapan mulai acaranya Pak Ustaz? Dari awal bulan Rabiul Awal. Bahkan ada yang mengatakan di akhir bulan Safar itu sudah mulai kegiatannya. Apa bentuk kegiatannya? Berbagai macam perlombaan-perlombaan Islami, seni-seni Islami, sastra-sastra Islami. Bahkan di puncaknya tanggal 12 Rabiul Awal dicari ahli sejarah yang paham sejarah Nabi, disuruh menceritakan kepada masyarakat. Dibuat tablik akbar di mana-mana. Puncaknya apa? Dibuat parade semacam pawai yang pada intinya mengingatkan umat akan perjuangan Nabi, sehingga saat itu gairah Islam kembali muncul. Maka tradisi itu menyebar luas ke seluruh pelosok negeri Islam, mulai dari Irak sampai ke Iran, sampai ke Kuwait, sampai ke Arab Saudi, bahkan dibawa oleh ulama-ulama Nusantara yang belajar ke Mekah untuk membiasakan tradisi Maulid Nabi di negara kita, di Indonesia ini. Dari Arab sampai ke Indonesia, dari Indonesia sampai ke Sumatera, dari Sumatera Barat tiba ke Kota Padang, sampai ke Lubuk Banglaluang, sampai ke Sanawiyah Parak Lawet. Itu sejarah peringatan Maulid Nabi. Maka timbullah semangat umat Islam untuk memperingati Maulid Nabi. Maka ananda, tujuannya memperingati Maulid ini nomor satu, supaya kita mengenal, mencintai dan menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba tunjuk, siapa yang kenal Nabi Muhammad? Jangan ragu-ragu. Siapa yang kenal Nabi Muhammad? Oke, turun tangan. Bisa kamu jawab, di mana kamu kenalan dengan beliau? Di mimpi.
Semoga mimpinya benaran bukan hayalan. Kita tidak mengenal wajah, tapi mengenal sejarah. Ustadz waktu masih mengaji di TPQ diajarkan sebuah nyanyi yang mengingatkan kita kepada Nabi. Mohon maaf sebelum nyanyi saya minum dulu, kerongkongan agak kering. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca nyanyinya separuh, Ananda menyambung. Ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah, dilahirkan di Mekah Mukarramah. Ibu yang menyusukannya Halimah Sa'diyah. Sambung. Nggak dapat dong. Coba kalian sambung lagu ini. Di depan orang tuamu kau malukan diriku, kau bandingkan aku dengan kau hina diriku, kau sebut tentang harta. Astagfirullahaladzim. Lagu Nabi Muhammad tak dapat kalian. Kau bandingkan aku dengan dirinya, dapat kalian. La ilaha illallah. Ulang nyanyi itu nyanyi tentang Nabi tadi. Ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah, dilahirkan di Mekah Mukarramah. Ibu yang menyusukannya Halimah Sa'diyah, ayahnya meninggal dunia ketika dia di dalam kandungan. Alangkah sedih dan pilunya, lahir ke dunia tak bertemu ayahnya. Siapa orangnya yang dinyanyikan dalam lagu itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz juga guru mengaji. Ustadz ajarkan nyanyi itu ke murid Ustadz di TPQ. Ada salah seorang di antara mereka kreatif. Dia rubah lagu itu kepada bahasa Minang. Jadi waktu didikan subuh dia nyanyi ngasih hiburan, lalu dia pegang mic, dia pun bernyanyi. Amaknyo banamo Aminah, abaknyo banamo Abdullah, dilahirkan di Makkah Mukarramah. Amak menyusukannya Halimah Sa'diyah, abaknya meninggal dunia ketika inyo diparui amaknya. Alangkah sedih dan ibunya lahir ke dunia nak basuh jawabannya. Gitu Ustaz ke anak tuh bagus, hebat, mantap, kreatif, inovatif. Ustaz Aki hadiah piti sibu. Kebetulan dompet tidak, nak dompet ini saku-saku tak salah piti 1000 basi cie. Bagus gitu Ustaz. Mau kasih Ustaz walaupun 1000 dompet kerupuk lado dulu dengan. Baik anak Ustaz. Nyanyi seperti itu mengingatkan kita kepada Nabi. Ada nyanyi terbaru yang diawali dengan bahasa Arab, judulnya Kisah Sang Rasul. Bisa? Saya mau dengar 1, 2, 3. Terus. Teruskan. Oke, lanjut.
wa barik. Oke, yang bahasa Indonesianya lagi. Nama ayahnya Aminah, ibundanya Talib, paman kakeknya Abu Talib, istri setia terus bernasab mulia dari Quraisy. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, Bagus, alhamdulillah, lain dapat kalian nyanyi itu. Lagu-lagu seperti itu mengingatkan kita, memperkenalkan kita kepada Nabi. Ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, kakeknya Abdul Muttalib, pamannya Abu Talib. Sekarang saya mau nanya, ada ayah, ada ibu, ada kakek, tentu ada nenek. Ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, kakeknya Abdul Muttalib, neneknya siapa? Ayo, neneknya siapa? Mudah-mudahan hujan tak turun. Ayo, neneknya siapa? Kalau tahu kalian nama nenek Nabi, boleh ambil hadiah pertama. Oke, bisa jawab? Coba jawab dulu dari situ. Siapa nama nenek Nabi? Fatimah binti Amru. Itu nenek dari garis keturunan ibu. Ibu dari Aminah. Yang bapak tanya, ibu dari Abdullah. Ayo. Atau istri dari Abdul Muttalib. Ada yang lihat Google? Ustaz dulu pernah ceramah di depan anak SD tahun 2012. Dia tanya kayak gitu, Ustaz, kakek Nabi Abdul Muttalib, neneknya siapa Ustaz? Katanya. Waktu itu Ustaz tidak tahu jawabannya dong. Lalu Ustaz bilang, sabar yang nak, besok bila Ustaz baik atau toko buku, Ustaz bali buku, Ustaz cari di situ, mudah-mudahan ada jawabannya. Ternyata nama nenek Nabi adalah Samra binti Jundub. Siapa namanya? Samra binti Jundub. Istri dari Abdul Muttalib atau ibu dari Abdullah ayah Nabi bernama Samra binti Jundub. Baik. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, memiliki anak 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan, Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Zainab dan Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahan itu Nabi dikaruniai Allah cucu kembar laki-laki kedua-duanya. Siapa namanya? Hasan dan Husain. Bagus. Kemarin ini Ustaz pernah ceramah di tempat lain. Siapa nama cucu Nabi yang kembar laki-laki? Apa jawabnya? Ada yang menunjuk sudah. Pak, awak tahu Pak, nama cucu Nabi itu Upin Ipin Pak. Astagfirullah. Sajak bila lo Upin Ipin jadi cucu Nabi, Upin Ipin cucu opa, cucu atuk dalam, adik Kak Ros, kemenakan angkel atom jo angkel mutu, kawan de isan biji meme mahil janji. Bapak tahu Ustaz, anak Ustaz suka nonton itu. Kadang ketika manukan makan siangnya, ayo nyusuran nonton itu. Tahu Ustaz banyak seketen. Lanjut. Nabi Muhammad harus kita kenali sejarahnya sebagai bukti kita cinta kepadanya. Ayo sambung pepatah ini. Tak kenal maka tak sayang.
sayang maka tak cinta. Dari mana datangnya lintah? Dari bandar turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata jatuh ke. Ada seorang remaja suka kepada adik kelasnya. Suatu saat dia sampaikan perasaan di hati, ditunggu di sudut madrasah. Apa kata adik kelasnya ini? Maaf bang, awak ladonan punyo. Mendengar cinta ditolak, darah di kaki sampai di otak, jantung yang tenang kencang berdetak, hati yang utuh pecah berserak, badan marano bak dimpok cubada. Tak boleh hatinya dengan mendengar jawaban serupa itu. Untuk menghibur hatinya yang sedang patah hati, nyoputa lagu-lagu melankolis. Tiba di tempat kosnya atau di rumahnya, nyo tutup pintu, nyo kunci jendela, nyo putar lagu Malaysia. Merana kini aku merana, kekasih tercinta entah di mana. Sendiri sunyiku dibalut sepi, tiada tempatku berjuang lagi. Tepuk tangan Cilo. Kalau lagi kuat iman di dado, paling-paling terpuruknya 2 hari 3 hari. Sudah tuh bangkit semangat pejuang cintanya balik. Ditolak ronde pertama, masih ada 7 ronde berikutnya. Nak talak coba wan, sadiokan coklat sagadang roda puso. Baik anak-anak Ustaz, apa yang Ustaz maksud dari uraian singkat sebentar ini? Yang mesti kita cintai pertama itu adalah Allah. Tahu kalian kepanjangan cinta? C, singkatan dari cemburu bila engkau diganggu. Lo jangan ganggu-ganggu gebetan gue, ntar gue kipat kepala lo. Itu C. Lalu I, ingat selalu kepadamu setiap waktu. Aku mau makan, ku ingat kamu. Aku mau tidur, ku ingat kamu. Bahkan sampai terbawa mimpi. Itu I. Lalu M, nekat demi kamu. Lautan yang luas akan kuseberangi, gunung yang tinggi akan kudaki. Cinta membara akan mendatangkan energi, yang jauh akan terasa dekat, yang lemah akan menjadi kuat, bahkan tai kambing pun rasa coklat. Apa itu cinta? C, I, N, lalu T. T singkatan dari takut kehilanganmu. Lalu A, singkatan dari aku ingin selalu berada di dekatmu. Jadi kepada siapa cinta seperti itu harus kita alamatkan? 1, cinta kepada Allah. 2, cinta kepada Rasulullah. 3, cinta kepada orang tua. 4, cinta kepada adik dan saudara. 5, cinta kepada umat Islam. Ini yang harus kita lakukan. Jangan buru-buru cinta kepada anak calon mertua. Terlalu cepat, umur kamu baru 13 tahun, 14 tahun. Oke, Nasa. Kita cinta kepada Nabi, makanya kita marah kalau Nabi dihina. Ada seorang sutradara film di Hollywood membuat film yang melecehkan Nabi Muhammad. Dalam film itu dia gambarkan sosok Nabi Muhammad diperankan oleh seseorang yang begitu tampan, berwajah seperti orang Arab, tapi dia laki-laki yang doyan wanita, yang hidupnya sibuk mengurus dari satu istri ke istri lain. Ketika rilis film itu diputar, umat Islam bergejolak di seluruh penjuru negeri. Akhirnya film itu tak jadi beredar karena memancing kemarahan umat Islam.
Ini bentuk cinta kita kepada Nabi. Maka anak Ustaz, mari kita cintai Nabi kita kenali dia, dan kita pelajari sejarah hidupnya. Nomor 2, tujuan peringatan Maulid untuk mencontoh, meniru akhlak Rasulullah. Ayo sebutkan sifat wajib bagi Rasul. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq artinya, amanah artinya, tabligh artinya, fatonah artinya cerdas. Nabi itu bukan sembarang orang cerdas. Pernah Nabi nyopagaran dek sahabatnya, Nabi makan kurma. Sahabatnya kok ada sekitar 6 atau 7 orang di rumah tuh makan kurma di piring ketek. Sebelum saya lanjutkan, kita nikmati saja hujan gerimis ini. Mudah-mudahan ini rahmat bagi kita. Amin. Saya pun juga kehujanan. Gak apa-apa, kita nanti rahmat Allah dengan alhamdulillah. Iko labek, iko baru kita bubar. Kita lanjut. Di rumah itu Nabi makan kurma. Para sahabat memiliki kurma di atas piring masing-masing. Nah, dek sahabat kau Nabi diajak pagara. Pagaranya Pak Ustaz, ince kurma itu nyeratan di piring Nabi satu sehingga panuh piring kurma itu untuk amalataan ince kurma yang dimakan dek sahabat Nabi. Akhirnya sahabat Rasulullah cangok banyak abidenya saungok gadang ince kurma di piringnya. Agawet Nabi, coba kalian pikir mana cangok ambo atau kalian di ambo lain tinggal aja ince sepiri yang lain jo kalian ince Nabi iya atau enggak? Mau yang cangok ya sahabat Nabi atau Nabi? Sahabat Nabi dibantah oleh Nabi dengan logika yang cerdas. Anak Ustaz, tahu kalian Haji Agus Salim, pahlawan nasional dari Sumatera Barat? Itu manusia jenius. Dia menguasai 9 bahasa asing. Barat 9 bahasa menguasai. Suatu hari dia diutus oleh Presiden Soekarno menghadiri sidang umum PBB. Waktu makan malam dengan utusan dari delegasi berbagai negara, dia makan pakai tangan, orang makan pakai garpu dan sendok. Kecil orang Eropa, orang Indonesia rakus, orang Indonesia jorok, makan pakai tangan. Lihat kami orang Eropa makan pakai sendok. Ada Haji Agus Salim, ma yang lebih jorok, ambo atau kalian? Tangan ambo go masuk ke mulut ambo surang, sedangkan sendok yang tuan pakai lapara muncul dan memakai itu kecil. Mau yang hebat, Agus Salim atau orang Eropa? Logikanya mantap, cerdas, maka kecerdasan itu harus kalian miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pengajian yang tadi. Sifat Nabi yang perlu dicontoh banyak. 4 sifat wajib: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq artinya benar, amanah terpercaya, tabligh menyampaikan, fatonah cerdas. Nabi itu orang cerdas. Guyonannya, leluconnya tidak menyakitkan hati, tapi menghangatkan suasana. Tadi sudah Ustaz kasih contoh. Nabi makan kurma, dibilang oleh sahabat Nabi rakus karena banyak biji kurma di piringnya. Apa jawab Nabi? Kalian lebih rakus. Ya boleh tinggal cincin sepiring lain. Dan kalian cincin Nabi. Itu jawaban Nabi. Ini contoh kecerdasan Nabi dalam bersenda gurau. Apalagi contoh yang lain Nabi Muhammad yang perlu kita contoh untuk anak-anak remaja dan anak-anak kecil. Nabi Muhammad itu anak yang mandiri. Tahu mandiri? Apa arti mandiri? Bukan mandi sendiri.
pandai mengatur diri Anak-anak remaja kalian harus bisa seperti itu nah. Ustadz dahulu guru SMP 12 Padang, sekarang guru SMP 28 Padang. Ada murid Ustadz waktu masih di SMP 12, dia anak yang sangat suka bekerja keras. Ayahnya telah meninggal, adiknya perempuan 3 orang, ibunya pekerjaannya hanya mencuci baju orang dari rumah ke rumah. Lalu karena dia harus membantu ibunya mencari nafkah untuk menghidupi 3 orang adiknya, pulang sekolah dia kerja di tempat cucian motor, kerja di tempat cucian karpet, dapat upah per minggu. Sebagian dia simpan untuk biaya pendidikannya, sebagian lagi dia berikan untuk ibu dan adik-adiknya. Ini luar biasa nak. Jangan sampai kalian sudah SMP, sudah remaja, kehilangan kemandirian sehingga dicap oleh orang dengan remaja toge tanpa ngomong gaya ele. Nauzubillahi min dzalik. Nyokok dape awak tu memang jadi generasi yang hebat secara intelektual, santun secara akhlak, dan baik budi pekerti. Akhlak ialah bunga diri, indah dilihat oleh mata, senang dirasa oleh hati, semua orang jatuh hati. Akhlak nilai diri manusia, modal hidup di mana-mana. Kemana pergi orang suka, banyak kenalan murah rezeki. Kalian pilih mana? Teman ganteng, teman cantik tapi akhlaknya buruk, ndak ganteng, ndak cantik tapi akhlaknya baik. Iya, carilah yang cantik dan ganteng tapi akhlaknya baik. Bala kerancaknya tiburi padusi beautiful, tiburi laki-laki handsome, smart juga cerdas, bantu rancak parangai elok, utak santiang sembahyang rajin ibadah taat, luar biasa. Dan paling beda kayo bantu guru parangai guru hati busuk sembahyang pamalai utak pakai. Ya Allah ya Tuhan, kama kali campaan itu. Tapi alhamdulillah Ustadz caliak kalian yang ada kini, baik yang di lapangan tadi maupun dalam ruangan kok, laki-laki gagah-gagah saja. Pak Dusi rancak-rancak mani sadono. Kalau tidak percaya kalian tanya beko ke rumah jamaah surah-surah. Baik kalian Ustadz yang Ustadz hormati, yang Ustadz sayangi. Jadi hikmah kedua Maulid Nabi mencontoh akhlak Nabi Muhammad. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Nabi juga remaja yang mandiri. Kalian sebenarnya nak dari ketek lah disuruh mandiri dek guru TK. Ketek guru TK maja kalian bangun tidurku terus, tidak lupa menggosok, kemudian membersihkan sembahyang subuh mah kurang lengkap lagu itu. Ustaz lengkapi. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, kemudian aku berwudu, habis wuduku salat subuh, habis subuhku bantu membersihkan badan barasia sembahyang selesai siap untuk baik sekolah. Iya mantap. Yang paling beda apa yo? Anak pamale. Lagu anak pamale Ustaz, lagu almarhum Mbah Suri. Bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun tidur
Ustaz waktu Ustaz ngajar ngaji di Tarandam di Masjid Al Munawwarah, laguan nyanyi itu bahasa Padang. Jago lalo lalo lolia, jago bayi lalo lolia, lalo ndak jago jago. Lah mati masuk, ndak jago. Mbak Suri itu kan dake waktu meninggalnya Combah Marijan, juru kunci Gunung Merapi. Kecek ke Haji Zainuddin MZ ketika masih hidup, Mbak Suri Combah Marijan kok ini di akhirat talak gendong-gendongan. Kecek Mbak Suri Combah Marijan, tanang Mbak Marijan dan came beko dan gendong, tak gendong kemana-mana. Baik Ustaz. Jadi kita tiru akhlak Nabi Muhammad, siddiq, amanah, tabligh, fatonah, jujur, pemaaf, mandiri, dan suka bekerja ke. Terakhir hikmah Maulid Nabi yang ketiga, untuk membangkitkan semangat dalam mengamalkan ajaran Islam. Ini hikmah yang ketiga. Tadi di awal di lapangan sudah Ustaz sampaikan bahwa Malik Al-Muzaffar mengadakan maulid untuk menghidupkan syiar Islam yang seakan-akan mati. Maka dengan peringatan maulid ini, Ustaz harapkan Ananda semakin semangat menjadi generasi yang saleh dan salehah. Amin ya Rabbal. Bangga berbusana muslim-muslimah, bangga ke masjid setiap waktu, bangga mencintai Al-Quran, bangga menghafal Al-Quran. Sebaliknya, malu berbuat maksiat, malu berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya, malu pergi kemanapun tanpa menutup aurat, malu bila meninggalkan sholat, malu kalau melawan kepada guru, malu kalau durhaka kepada orang. Itulah generasi Islam yang diinginkan. Oleh karena itu Ananda, 3 hikmah maulid Nabi jangan kalian lupa dan harus kalian kembangkan dalam mengamalkannya. 1 tadi, untuk mengenal dan mencintai Nabi. 2, untuk mencontoh akhlak Nabi. 3, untuk bersemangat mengamalkan ajaran Islam. Kita lanjut ke kuis. The first question is As-su'alul awal. Pertanyaan pertama, bagi yang bisa jawab nunjuk. Siapakah nama menantu Nabi Muhammad? Bagus, ini. Menantu artinya suami dari anak Nabi, ya kan? Anak Nabi yang menikah dengan anak paman Nabi bernama Fatimah. Siapa nama suami Fatimah? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Tepuk tangan. Oke, Ustaz kasih hadiah dulu. Ini hadiah dari Ustaz. Ini hadiah dari sekolah. Alhamdulillah. Silakan duduk. Semoga kelak Anda menjadi seorang pakar sejarah Islam. Amin ya Rabbal. The second question is, pertanyaan kedua. Nyuk, silakan jawab. Makanya dengar dulu pertanyaannya. Ada sebuah pepatah mengatakan tentang kemuliaan akhlak. Tegak rumah karena sendi, hancur sendi, rumah binasa. Apa sambungan dari pepatah itu? Tegak rumah karena sendi, hancur sendi, rumah binasa. Apa isinya? Itu kan sampilan namanya. Isinya tentang akhlak itu. Tegak rumah karena sendi, hancur sendi, rumah binasa. Siapa yang bisa jawab? Tunjuk. Sini. Mudah-mudahan jawabannya betul sehingga hadiah menjadi miliknya. Oke.
Yang cepat lalunya keluar saja nak. Kalau di sini agak payah, ke depan saja. Nah. Atau di situ saja kasih mic satu, nanti hadiahnya diantar tanpa ongkir diantar. Oke, sudah terlanjur maju, mudah-mudahan betul jawabannya. Oke, ta'al. Nah, sini. Mas Nuk, siapa nama kamu? Fadi. Min ayyi faslin anta? Dari kelas berapa? 94. Apa jawaban pertanyaan Ustaz? Hancur tegak rumah karena sendi, hancur sendi rumah binasa. Sambung. Bukan artinya, isinya apa? Ya, coba. Kalau ada akhlak berarti akan menghargai. Kalau tidak ada akhlak, cuma saya tidak dalam bentuk isi pantun kamu jawab. Baik. Gini adalah Ustaz tunjukkan jawabannya ya. Tegak rumah karena sendi, hancur sendi rumah binasa. Mulia bangsa karena budi, hancur budi bangsa binasa. Ulang ya. Tegak rumah karena sendi, hancur sendi rumah binasa. Mulia bangsa karena budi, hancur budi bangsa binasa. Ulang ya. 1, 2, 3. Tegak rumah karena sendi, hancur sendi rumah binasa. Tegak bangsa karena budi, hancur budi bangsa binasa. Oke. Karena jawabannya kurang tepat, saya kasih juga dia. Hanya ini ya, nggak dapat dan dibungkus itu. Biasanya gitu. Siapa namanya tadi? Reval. Mudah-mudahan di lain waktu bisa lebih mantap lagi jawabannya. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga, as-su'alus tsalitsah. Soal yang ketiga. Siapakah nama gubernur Irak yang memperingati Maulid Nabi? Kamu yang pakai masker hitam sini. Yang pakai masker hitam. Oke. Yang pakai masker hitam. Apa? Anda belum beruntung. Ayo, mudah-mudahan jawabannya betul. Siapa nama gubernur Irak yang memperingati Maulid? Oke. Malik Al-Musaffar. Ulangi. Malik Al-Musaffar. Ulangi. Malik Al-Musaffar. Benar atau salah? Kamu coba. Ini satunya. Ini dia bilang tadi Malik Al-Musaffar. Kalau ini? Malik Al-Muzaffar. Malik Al-Musaffar. Mana yang tepat? Oke, dua-duanya saya kasih hadiah. Sini. Yang tepat dapat 2, yang kurang tepat dapat 1. Oke. Alhamdulillah. Pertanyaan keempat. Sebutkan hikmah Maulid Nabi yang ketiga yang Ustaz uraikan. Tahu sini. Ini dia. Dia nunjuk duluan tadi. Sini. Hikmah Maulid Nabi yang ketiga. Jangan salah-salah. Jangan lihat HP. Dicatat ya HP-nya. Oke. Namanya siapa? Salwa. Kelas berapa? 96. Apa jawaban pertanyaan Ustaz? Untuk membangkitkan semangat dalam mengamalkan ajaran Untuk mengamalkan ajaran Islam. Apa ciri-ciri umat Islam yang soleh kata Ustaz tadi? Otak cerdas. Apa lagi? Nah, oke lah. Jawaban kamu sudah betul. Oke. Dapat hadiah.
Alhamdulillah. Kita berhasil itu. 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 5 amplop. Pertanyaan berikut. Saya minta dari laki-laki ini yang jawab lagi. Siapakah nama anak Nabi Muhammad 3 orang laki-laki? Kamu yang pakai peci. Ya, dia duduk di samping masker hitam. Kamu nunjuk orang tadi. 3 orang anak Nabi yang laki-laki. Ayo. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Siapa yang 3 laki-laki itu? Kamu tunjukkan jawabannya belum? Ada. Hati-hati. Siapa namanya? Nama kamu? Kelas? Karena dia semangat menjawab pertanyaan, takut dari anak dapat. Dia bapak kamu nama waktu. Siapa nama kamu? Ataya. Kelas berapa? 96. Oke. 97. Ya. Oke. Ataya, apa jawaban pertanyaan bapak? 3 orang anak laki-laki Nabi. Qasim, Abdullah. Abdullah kan nama ayahnya. Bapak itu nama anaknya? Tidak tahu nama. Artinya nama anaknya senama dengan kakek. Oke, dapat hadiah 1. Ataya. Tepuk tangan dulu. Tadi Ustadz mengasih pantun dalam ceramah di lapangan tadi. Bila cinta menyentuh hati, alam semesta seakan bernyanyi. Sedih dan duka hilanglah pergi. Apa bait terakhirnya? Nah itu dari apa? Kita tukar. Dari mana datangnya lintah? Dari mana turun ke kami? Dari mana datangnya? Ini sedang. Oke. Wajahnya mirip istri saya ini. Oke. Siapa nama kamu nak? Zarifah. Oke, Zarifah kelas berapa? Kelas 99. Apa baca dengan lengkap pantun tadi? Dari mana? 1, 2, 3. Dari mana datangnya lintah? Dari mana turun ke kali? Oke, sekarang kita rubah ke pantun yang religi, tapi masih menggunakan kalimat yang sama. Dari mana datangnya lintah? Dari bandar turun ke kali. Dari mana datang perintah? Dari Allah turun ke Nabi. 1, 2, 3. Dari mana datangnya lintah? Dari bandar turun ke kali. Dari mana datang perintah? Dari Allah turun ke. Silakan bawa hadiahnya. Oke, tepuk tangan. Kita lanjut kembali. Masih ada 3 pertanyaan lagi. Ayo, ini pengetahuan keislaman juga atau sejarah juga. Ketika Nabi pulang dari Abwa, dari makam ayahnya, tiba di negeri yang bernama Abwa, ibunya sakit dan meninggal, ya kan? Lalu Nabi pulang ditemani oleh pembantu ibunya. Siapa namanya? Saya ulangi, Nabi kan ziarah ke makam ayahnya bersama ibunya, ditemani oleh pembantu ibunya. Kemudian pulang dari ziarah sampai di Abwa, Aminah meninggal. Nabi diantar ke Mekah oleh pembantu ibunya. Pertanyaannya, siapa nama pembantu ibunya? Kamu yang laki-laki ini? Ya, yang tunjuk.
Sewaktu di dalam perjalanan pulang dari makam suaminya, Aminah jatuh sakit di arwah, kembali ke alam baka. Oke, bisa jawab langsung? Silakan. 1, 2, 3. Namanya adalah Halimah Tusakia. Anda belum beruntung. Belum. Siapa yang bisa jawab? Kamu ini. Ya, ya. Nah, ini sebelahnya, ini sebelahnya. Nah. Ya, ini. Bukan Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah yang menyusuinya waktu ini. Nah, kan menurut adat istiadat bayi di Mekah disusukan oleh wanita lain, bukan ibu kandungnya. Itu baru jawabannya Halimatus Sa'diyah. Yang bapak tanya, ketika dia pulang dari kuburan ayahnya, ibunya meninggal dalam perjalanan, sama siapa dia kembali ke Mekah? Apa sama Karos atau sama Uncle Antom? Oke, siapa nama kamu? Firza. Apa jawaban pertanyaan bapak? Syifa. Nah, Anda juga belum beruntung. Nah, ini belum. Untuk yang berdua ini, saya kasih hadiah 1 tapi dibagi 2. Jangan dipotong pakai gunting. Ah, cari dulu pipi adalah. Kalau ada pipi 20.000 dapat 10 saudara. Kalau 10.000 dapat 5 saudara. Kalau 5.000 dapat 2,5 saudara. Ayo, 1 untuk berdua. Jawabannya belum tepat. Siapa yang bisa? Mana? Oke, kamu yang disuruh. Masih ada 2 lagi. Ayo. Tentang perempuan ini, apa kata Nabi? Hiya ummi ba'da ummi. Dia adalah ibuku setelah ibuku. Maksudnya, setelah Aminah meninggal, dia berkata seperti itu. Wanita yang dianggap sebagai ibu kandungnya adalah wanita tersebut. Siapakah namanya? Nama kamu siapa? Cantika. Kelas berapa? 95. Oke, kelas 95. Apa jawaban pertanyaan Bapak? Anas bin Malik. Salah. Pak, ini mau kaki pakai kunci. Ya, sini ya. Ayo. Agak sulit ya pertanyaannya. Ayo sini. Pakai mic-nya. Siapa nama kamu nih? Zafran. Kamu ini mau kemana kan Pak? Zafran. Kelas berapa Zafran? 87. Apa jawaban pertanyaan Bapak? Bagus, bagus. Oke, ketika belum beruntung ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain. Hanya tinggal 1. Oke, hanya tinggal 1. Pertanyaan terakhir, amplop terakhir. Siapakah nama khalifah yang menyetujui rencana Malik Al-Muzaffar mengadakan Maulid Nabi? Sini. Kan yang mengadakan tadi Malik Al-Muzaffar. Dia lapor dulu ke khalifah di pusat kota, disetujui. Silakan kata khalifah. Nama khalifahnya siapa? Oke. Kasih jalan. Oke. Mudah-mudahan jawabannya tepat. Tes 1, 2. Siapa nama kamunya? Aulia. Kelas berapa ya? 97. Apa jawaban pertanyaan Bapak? Salahuddin Al-Ayyubi. 100. Benar jawabannya. Tepuk tangan. Oke. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Baik, ada Bapak semua. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila umur kita panjang, semoga kita berjumpa lagi. Kalau ada jarum yang patah,
jangan disimpan di dalam peti. Bila ada ucapan ustadz yang salah, jangan dilaporkan ke polisi. Mau kalian subscribe channel Bapak? Apa namanya tadi? Ustadz Al-Adiyat. Like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.